Malam itu, langit Jawa Tengah diselimuti kabut tipis. Di tepi sungai Bengawan, seorang pedagang kecil bernama Sastro duduk termenung. Usahanya merugi, hutang menumpuk, dan keluarganya hidup dalam kesengsaraan. Bisikan tentang pesugihan di sungai itu sudah lama ia dengar. Konon, siapapun yang berani melakukan ritual akan diberi kekayaan berlimpah. Dengan hati gelisah, Sastro membawa sesajen ayam hitam, kemenyan, dan segenggam uang receh. Ia menunggu di tepi sungai. Tepat saat bulan purnama, air Bengawan beriak pelan. Lalu tiba-tiba sunyi. Angin berhenti. Suara jangkrik lenyap. Dari kedalaman sungai muncul bayangan hitam menyerupai manusia, namun matanya merah menyala. Kau datang untuk meminta kekayaan? Suara itu bergema berat dan dingin. Sastro gemetar, tapi ia mengangguk. Ia pun menjawab dengan lirih bahwa ia ingin hidup makmur. Sosok itu tersenyum samar. Kekayaan akan kau dapat, tapi setiap malam bulan purnama, sungai ini harus menerima tumbal nyawa. Kau yang memilih siapa? Sastro ragu, namun bayangan anak-anaknya yang kelaparan membuatnya mengangguk. Malam itu, ia pulang dengan hati penuh rahasia. Waktu pun berlalu, keajaiban terjadi. Dagangannya laris, uang mengalir deras, dan orang-orang mulai mengaguminya. Sastro merasa hidupnya berubah. Namun, bulan berganti dan suara dari sungai itu kembali memanggilnya menagih janji. Ia selalu hadir dalam mimpi Sastro menagih tumbal. Di suatu malam bulan purnama, Sastro mendatangi Bengawan itu sambil menuntun seekor kambing hitam besar. Dengan hati berat, ia menyerahkan seekor kambing itu. Tapi makhluk dari Bengawan itu menolak. Ia menuntut jiwa manusia sebagai tumbal. Makhluk itu marah karena Sastro mencoba mengelabui perjanjian itu dengan membawa seekor kambing sebagai pengganti tumbal. Ia berharap semuanya bisa selesai tanpa harus mengorbankan manusia. Namun harapannya salah. Permintaan itu tidak bisa diganti. Yang diminta adalah nyawa manusia. Tubuh Sastro gemetar dalam ketakutan dan kebimbangan. Ia hanya bisa tertunduk lemas tanpa benar-benar yakin. Ia akhirnya mengangguk pelan. Seminggu berlalu, Sastro semakin sibuk dengan usahanya yang sedang berada di puncak kejayaan. Ia bahkan mulai sering keluar kota untuk berdagang. Sore itu, ia pulang dengan perasaan puas. Namun, langkahnya terhenti begitu sampai di depan rumah. Banyak warga berkumpul, terpal terpasang, bendera tanda duka berkibar pelan tertiup angin. Di tengah kerumunan itu, ia melihat istrinya menangis histeris, meraung tanpa henti, dan saat itulah semuanya terasa runtuh. Anak bungsunya ditemukan tenggelam di sungai Bengawan di ujung desa. Sejak kematian anak bungsunya yang tenggelam di sungai Bengawan, hidup Sastro tak lagi tenang. Rasa bersalah dan ketakutan terus menghantui pikirannya, seolah bayangan malam itu tak pernah benar-benar pergi. Di rumahnya, suasana berubah menjadi sunyi dan penuh duka. Tawa anak-anak yang dulu menghiasi hari kini berganti dengan kesedihan yang menyesakkan. Setiap malam, Sastro sulit memejamkan mata. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan, sesuatu yang menunggu untuk ditunaikan. Akhirnya, dengan rasa takut yang semakin besar, ia kembali mendatangi Bengawan, tempat di mana semuanya bermula dan tempat di mana ia berniat mengakhiri semuanya. Namun, niat itu terasa sia-sia. Perjanjian tetaplah perjanjian. Sesuatu yang sudah terikat tidak mudah dilepaskan begitu saja. Setiap kali Sastro mencoba menolak, tekanan yang ia rasakan justru semakin kuat. Dan akibatnya, korban mulai berjatuhan. Suatu sore, desa digemparkan oleh kabar mengerikan. Warga menemukan sesosok mayat anak kecil terapung di sungai. Tubuhnya terbawa arus hingga ke tepi. Anak itu adalah tetangga Sastro sendiri. Pagi harinya, ia belum pulang ke rumah dan kini ditemukan dengan mata kosong menatap ke langit, seolah menyimpan ketakutan terakhir yang tak sempat diucapkan. Sejak kejadian itu, rasa takut dalam diri
diri Sastro berubah menjadi teror yang nyata. Ia mulai menyadari bahwa setiap penolakan memiliki harga yang harus dibayar oleh siapapun. Saat malam bulan purnama kembali datang, hatinya diliputi kegelisahan yang tak tertahankan. Ia tahu waktunya telah tiba lagi. Namun kali ini Sastro memilih untuk melawan. Ia bertekad untuk tidak lagi mendatangi Bengawan. Ia ingin mengakhiri semuanya, apapun risikonya. Kepada istri dan anaknya, ia berpesan dengan penuh tekanan agar tidak pernah mendekati sungai itu lagi. Ia berharap dengan menjauh, semuanya akan berhenti. Namun kenyataannya, perjanjian itu tidak pernah benar-benar hilang. Seminggu setelah malam purnama berlalu dan Sastro tidak memenuhi janjinya, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Sungai itu memilih tumbalnya sendiri. Kabar duka kembali menyelimuti desa. Kali ini bukan orang lain, istri dan anak Sastro ditemukan tenggelam di Bengawan. Konon mereka menaiki perahu untuk menyeberang ke kampung sebelah. Namun di tengah sungai, perahu itu terbalik tanpa sebab yang jelas. Sejak saat itu, hidup Sastro seakan kehilangan arah. Rumahnya menjadi kosong dan malam-malamnya dipenuhi kesunyian yang mencekam. Ia sering mendengar bisikan, suara lirih yang menyerupai keluarganya, memanggil dari arah sungai. Suara itu tak pernah berhenti, seolah menuntunnya kembali ke tempat terkutuk itu. Hingga akhirnya pada malam bulan purnama berikutnya, Sastro kembali berjalan menuju Bengawan. Ia datang hanya dengan satu tujuan, menjadi tumbal terakhir. Malam itu, air sungai beriak lebih deras dari biasanya. Harusnya kembali hidup, bergerak menyambut sesuatu yang telah lama ditunggu. Dan ketika tubuh Sastro menghilang di telan kegelapan Bengawan, semuanya menjadi sunyi kembali. Sejak saat itu, orang-orang percaya siapapun yang tergoda pesugihan di Bengawan pada akhirnya akan menjadi bagian dari arus gelapnya.